Tuhan Yesus menampakkan dirinya di jalan ke Emmaus. Injil Lukas pasal yang 24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Perhatikan Alkitabnya baik-baik. Dikatakan di situ bahwa pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Jadi ada satu kampung di Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya, itu 1 mil berkisar 1,4 kilometer lebih kurang. Jadi berkisar 11 kilometer jarak antara kampung Emmaus dengan kota Yerusalem. Jadi cukup jauh, tapi dua orang murid Yesus itu mereka berjalan dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Sudah pasti yang mereka cakapkan itu adalah tentang kebangkitan Yesus. Ya, pasti saat kebangkitan Yesus terjadi gempa bumi, gempar sekali saudara. Yerusalem, daerah yang ada di sekitar di mana Yesus disalibkan terjadi gempar dan menjadi pembicaraan banyak orang. Dan murid-murid yang dua orang yang sedang pergi ke kampung Emmaus ini, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, ya, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan ayat yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berjalan bersama-sama dengan kedua murid yang pergi ke Emmaus. Sungguh indah sekali ya, kalau kita bisa berjalan-jalan dengan Tuhan. Ya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kita semuanya senang sekali bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ingat, Immanuel. Amin. Tuhan beserta kita. Sama-sama bilang Immanuel. Sekali lagi bilang Immanuel. Immanuel adalah Tuhan beserta kita. Artinya kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, percayalah Tuhan beserta dengan kita. Minta supaya Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kita. Sebenarnya pun sebagai anak Tuhan, kita walaupun tidak meminta Tuhan untuk berjalan bersama kita, Tuhan ingin sekali bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan sangat senang, sangat rindu. Seperti yang terjadi ya di sini. Dua orang murid yang berjalan ke Emmaus, mereka dihampiri Yesus. Ketika mereka berjalan ke Emmaus, bercakap-cakap, Yesus mendekati mereka. Nah, kita perhatikan di sini, ketika Tuhan Yesus menghampiri mereka, apakah mereka mengenal Yesus? Di ayat yang ke-16 kita bisa membaca, perhatikan Alkitabnya, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia.
Jadi kedua murid yang sedang pergi menuju Emmaus itu, walaupun mereka didekati Yesus, walaupun Yesus berjalan bersama mereka, mereka tidak mengenal Yesus. Saya percaya, saudara, kita semua yang hadir di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudara juga yang menyaksikan video ini, pasti kita semua mengenal Yesus. Ada amin? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia juga dikatakan Nabi, tapi di atas segala Nabi. Bahkan dia Raja di atas segala Raja. Pengenalan kita kepada Tuhan harus semaksimal mungkin. Kita setiap hari harus semakin bertambah-tambah mengenal Tuhan. Tapi kalau kita melihat di sini kedua murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus, mereka sama sekali tidak mengenal Tuhan. Apa yang menyebabkan mereka tidak mengenal Tuhan? Ayat 16 itu tadi dikatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mereka. Ada sesuatu yang menghalangi para murid, yang menghalangi kedua murid yang sedang pergi ke Emmaus itu, sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Padahal sudah 3 tahun lebih kurang murid-murid ada bersama dengan Tuhan Yesus. Kemana Yesus pergi, ke situ para murid pergi. Kemana Yesus mengajar, mereka pasti selalu ada. Bahkan mereka pun, saya percaya, menyaksikan secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri mujizat-mujizat yang terjadi, yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Tapi ketika terjadi sesuatu yang membuat mereka menjadi sangat terkejut dengan kematian Yesus, akhirnya mereka pun menjadi tidak bisa mengenal Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi mereka. Ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa mengenal Yesus. Hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, jangan biarkan ada sesuatu yang menghalangi kita, sehingga kita tidak bisa mengenal Yesus. Kedua murid yang berjalan menuju Emmaus ini, mereka asik bercakap-cakap, bertukar pikiran, membicarakan masalah yang sedang terjadi. Sibuk dengan kepentingan diri mereka sendiri. Sibuk dengan urusan mereka sendiri. Sibuk dengan topik pembicaraan mereka sendiri. Tapi mereka tidak tahu bahwa yang bersama-sama yang berjalan dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Kadang-kala juga kita sebagai pengikut Yesus, umat Kristen, dengan kesibukan kita kadang-kadang mengabaikan Tuhan. Kita tidak menyadari akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Ini yang sering terjadi di tengah-tengah umatnya, di kalangan gereja, sibuk dengan urusan sendiri masing-masing. Tidak mengenal Yesus, tidak menyadari akan kehadiran Yesus. Kalau kita melihat di sini, Yesus bertanya kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Saya percaya Tuhan Yesus tahu apa yang mereka bicarakan. Tuhan Yesus tahu
apa yang sedang mereka pikirkan. Tapi mengapa Tuhan Yesus bertanya juga? Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Nah, ini yang kadang-kadang yang kita lupa untuk kita pahami, kita mengerti. Betapa Tuhan ingin sekali untuk supaya di tengah-tengah apa yang kita cakapkan, apa yang kita bicarakan, kita menyadari bahwa Tuhan hadir. Dua orang murid Yesus yang berjalan menuju Emmaus, mereka tidak menyadari akan kehadiran Yesus. Sangat disesalkan sekali, sangat disayangkan sekali. Mereka berbicara tentang Yesus, tapi mereka tidak tahu bahwa yang ada bersama-sama dengan mereka, yang berjalan bersama-sama dengan mereka adalah Tuhan Yesus sendiri. Makanya Yesus bertanya, apa yang kamu bicarakan? Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Nah, kalau kita membaca ayat 17 itu, apa yang terjadi? Kedua orang murid Yesus itu berhenti. Perhatikan ayat 17. Perhatikan. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saya percaya kita di sini semuanya muka kita nggak ada yang muram. Amin. Coba beri dulu senyum ke kanan kirinya. Ayo, jangan bermuka muram, bilang. Ke depan belakang, ayo. Bilang, ciri-ciri orang yang tidak mengenal Yesus, mereka mempunyai muka yang muram. Tapi semua saudara-saudara, saya percaya sudah mengenal Yesus, dan saya melihat muka saudara adalah muka yang berseri-seri, muka yang berbahagia, muka yang bersukacita. Amin. Amin. Oleh karena itu, saya percaya hari ini apapun yang menghalangi kita itu tidak bisa membuat kita untuk tidak beribadah, tidak berdoa, tidak menyembah memuji Tuhan. Nah, coba terus kita perhatikan mengapa kedua murid itu bermuka muram. Salah seorang dari mereka bernama siapa? Kleopas. Kleopas ini menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ya, mereka tidak tahu bahwa yang mereka tanya itu adalah Yesus, pelaku utamanya. Ya, tokoh terpopuler sepanjang masa yang membuat gempar Yerusalem pada waktu itu. Mereka tidak tahu. Sangat disayangkan sekali saudaraku ya. Mereka lalu Yesus pun bukan berarti Yesus saudaraku dengan menjawab pertanyaan apakah itu bukan berarti Yesus tidak tahu. Tapi Yesus ingin mengetahui pendapat mereka tentang kejadian itu. Saya percaya masing-masing setiap kita di sini mempunyai pendapat yang berbeda-beda ya tentang kejadian peristiwa yang mungkin sedang terjadi ada. Tapi hari ini kita mau satukan pendapat kita tentang apa yang terjadi pada saat Yesus bangkit. Pada saat kebangkitan Yesus ada pertobatan. Tentara Romawi bertobat. Pada saat kebangkitan Yesus, tabir di bait Allah terbelah dua. Pada saat kebangkitan Yesus, ya,
tabir tadi terbelah saat kematiannya ya. Yaitu Yesus mati atas kayu salib. Tapi waktu Yesus bangkit, ini membuat kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Hari ini tema firman Tuhan bagi kita sekalian adalah Yesus menampakkan diri kepada murid yang di jalan menuju Emmaus. Mari supaya kita boleh bersama-sama belajar akan peristiwa perjalanan kedua murid yang berjalan ini menuju ke Emmaus, di mana mereka berbicara tentang sesuatu yang sedang terjadi yang gempar di Yerusalem. Mereka berkata kepada Yesus, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Mereka tahu ternyata bahwa Yesus itu adalah orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Mari sama-sama katakan, Yesus hidup. Sekali lagi, semua kita berkata, Tuhan Yesus hidup. Kalau murid-murid menyaksikan secara langsung dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, membuktikan bahwa Tuhan Yesus kita itu benar-benar hidup. Kita yang di sini dengan iman, dengan kepercayaan, mari kita yakini bahwa walaupun kita tidak melihat secara langsung kejadian yang terjadi, yang dialami oleh para murid, tapi kita boleh percaya bahwa Yesus hidup. Dengan iman kita yakin bahwa Yesus hidup. Amin. Dia ada, dia hidup. Dia ada di dalam diri kita. Dia ada senantiasa dalam kehidupan kita. Dia menolong kita. Tanda Yesus hidup dalam hidup kita adalah kita disertainya, kita dilindunginya, kita dijaganya. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan beserta dengan kita. Nah, kejadian yang dialami oleh para murid ini sangat mengejutkan sekali dengan kebangkitan Yesus. Ya, kalau kita perhatikan di perikop itu, di ayatnya yang selanjutnya dikatakan, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat 24, perhatikan. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat. Tetapi dia tidak mereka lihat. Ya. Ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu
yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, saudara, Tuhan Yesus begitu memperhatikan murid-murid. Tuhan Yesus, kalau kita lihat, kita perhatikan di sini di pembacaan ini, sangat tidak suka dengan ketidakpercayaan, kebodohan yang dialami, yang dimiliki oleh para murid itu. Sehingga dia marah. Dia katakan di situ, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Memang dari sejak semula pun orang-orang Israel tidak percaya. Ada banyak para nabi diutus sebelum kelahiran Yesus untuk memberitakan pertobatan, untuk menyuarakan kebenaran, tetapi tetap orang-orang Israel mengeraskan hati, tegar tengkuk, tidak mau menerima firman Tuhan. Hari ini saya percaya kita semuanya yang hadir di tempat ini, yang menyaksikan juga tayangan ini, semua kita mau percaya pada Yesus. Amin. Kita mau supaya kita dengan senap hati kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar Tuhan kita, juru selamat kita. Dia hidup. Dia menampakkan dirinya kepada murid-murid. Kedua murid yang berjalan menuju ke Emmaus ini, saudara-saudaraku, akhirnya kalau kita membaca seterusnya, mereka menjadi sangat bersukacita. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ya, Emmaus, sudah hampir sampai di Emmaus ayat 28. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, ya. Mereka minta kepada Yesus, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Nah, kalau kita mengenal Yesus, dengar baik-baik, kalau kita mengenal Yesus, maka kita rindu untuk supaya kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Kita rindu supaya Tuhan tetap tinggal bersama kita. Apa yang menjadi kerinduan daripada kedua murid ini yang sedang berjalan menuju Emmaus, ya? Mereka minta pada Yesus supaya tinggal bersama-sama dengan mereka. Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Coba perhatikan, akhirnya kedua murid itu pun mengenal Yesus setelah mereka menerima roti yang dipecah-pecahkan oleh Tuhan Yesus. Setelah mereka Setelah mereka memakan roti itu. Hari ini saya percaya, ya, kita sudah melakukan perjamuan kudus pada hari Jumat Agung, ya, kita sudah memakan tubuh Yesus, ya, maka saya percaya kita mengenal Yesus. Kita rindu terus untuk bersama-sama dengan Yesus. Nah, kita perhatikan di bagian terakhir ini, saudara-saudaraku. Lalu bangunlah mereka, murid-murid bangun dan terus kembali ke Yerusalem. Mereka balik ke Yerusalem, ya. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon Petrus, Kleopas,
Ya. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Percaya ini firman Tuhan bagi kita sekalian pada hari ini di masa saat-saat kita menjelang memperingati hari kenaikan Yesus. Bahwa Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami sudah membaca satu bagian dari firman Tuhan, Injil Lukas ini, tentang perjalanan dua orang murid menuju Emmaus. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka setelah bangkit dari antara orang mati. Kami rindu juga Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami ini, di hari-hari yang kami jalani, baik kami sebagai pekerja, yang bekerja dalam satu pekerjaan, baik juga yang anak-anakmu yang belajar, sebagai seorang pelajar murid, baik juga para pendeta hamba-hambamu yang melayani, dimanapun berada, Tuhan, biarlah dalam perjalanan kami kemanapun kami pergi, biarlah Tuhan senantiasa ada beserta dengan kami. God with us, Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Kami bersyukur oleh karena tidak ada lagi yang menghalangi kami untuk tidak mengenal Tuhan. Biarlah kami semakin mengenal-Mu ya Tuhan. Semakin hari kami semakin mengenal Tuhan dalam hidup kami ini. Biarlah kami mengutamakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh karena firman-Mu ini mengingatkan kami lagi Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus telah beberapa kali menampakkan diri kepada murid-murid. Bapa, dengan keyakinan yang penuh, dengan iman percaya kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh melihat Tuhan dalam hadirat Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan dalam kemuliaan Tuhan saat kami memuji menyembah Tuhan. Dan saat-saat kami bersekutu berfellowship satu dengan lain sesama anak-anak Tuhan. Kami boleh merasakan ada hadirat Allah. Kami merasakan ada Tuhan begitu dekat dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kami boleh tetap terus menjelang hari peringatan kenaikan-Mu. Kami tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala hormat, segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya padamu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan Kau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Setiap kami, para pemirsa juga yang hadir saat ini, yang menyaksikan. Dalam nama Yesus, biarlah kami boleh tetap disertai Tuhan dimanapun, kemanapun kami pergi dan berada. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami menyerahkan perjalanan kami, kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Biar Tuhan yang menyertai kami, biar Tuhan yang menjaga kami, melindungi kami. Jauhkan kami Tuhan dari ketidakpercayaan, dari kebodohan, dari kelambanan hati. Dalam nama Yesus, segala bentuk kelambanan hati, segala bentuk kebodohan, segala bentuk ketidakpercayaan di dalam diri kami, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus dari dalam diri kami. Dalam setiap kami semuanya, para pemirsa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu hari ini, dan biarlah segala puji, hormat, hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya.
Mari kita memuji kebesaran Tuhan, kita angkat pujian. Kami memuji